Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahu al-bayan minhum ya'lam wa minhum faqad dalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kami hormati para dewan guru, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelas 2 hingga kelas 6. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya pada hari ini Senin 18 Zulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli 2022. Pada hari ini kita sama-sama akan memulai pembukaan tahun baru, nanti diikuti oleh kata-kata Ustaz dan diikuti dengan takbir di awal pembukaan nantinya. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali dari libur Hari Raya Idul Adha. Kami mewakili Dewan Guru semuanya mohon maaf lahir dan batin. Dan kita hari ini komit kembali mengikuti aturan-aturan dan disiplin pesantren. Dari Dewan Guru hingga anak-anak semuanya patuh dan taat kepada aturan-aturan yang telah digariskan oleh pesantren modern Al-Manhaj. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i berpesan, berwasiat kepada kita. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Akhi lan tanala al-'ilma illa bisittah, sa'ulbika 'an tafsilha bibayan, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tul zaman." Ada 6 hal yang harus ditempuh oleh seorang siswa, talib, penuntut ilmu. Yang pertama, seorang pelajar, penuntut ilmu, zakaun, punya kecerdasan intelektual. Dia cerdas, mampu menerima pelajaran yang ditransfer oleh gurunya. Wahirsun, rasa tomak terhadap ilmu. Kalau tomak terhadap makanan ini dilarang dalam agama. Tomak terhadap ilmu ini dianjurkan. Artinya rakus dalam menuntut ilmu. Jadi kita belajar, begitu nggak bisa kita tanya kepada gurunya, kita kejar gurunya, kita kejar muallimnya untuk menjelaskan pelajaran hingga pelajaran itu masuk ke dalam otak kita. Wa ijtihad, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Sekarang sudah kita tinggalkan kampung halaman. Sudah kita tinggalkan tempat kita masing-masing, rumah ayah bunda kita di rumah. Udah fokus sekarang menuntut ilmu. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan di pesantren, itu merupakan sebuah pendidikan. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penyair menyebutkan, likulli lasya'wil ula harakat, walakin azizun fir rijali thabat. Setiap orang itu kalau ingin dia derajatnya tinggi, kepingin dia kemuliaan di esok hari, maka dia harus banyak harakat, perjuangan. Dalam menuntut ilmu itu perlu perjuangan, perlu kesabaran. Halang lintang yang kamu hadapi dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang tidurnya nggak nyaman, kadang-kadang sakit, kadang-kadang
ada rasa malas. Itu semuanya halang rintang. Kadang-kadang sudah nggak ada kupnya, sendoknya, atau nggak ada piringnya, pecah dan sebagainya. Dan ini merupakan rintangan dalam menuntut ilmu. Lalu syair ini menyambung bait selanjutnya. Walakin azizun fil rijali sabat. Tapi sangat sedikit orang yang tabah dalam perjuangan. Dia ingin kemuliaan yang tinggi dengan perjuangan yang hebat, tetapi dia sangat tidak sabar, tidak tabah dalam menempuh perjuangan. Maka dalam menuntut ilmu tidak cukup kita dengan angan-angan. Andai kata ilmu ini yudraku bil muna, andai kata ilmu itu boleh diperoleh dengan angan-angan, dengan khayalan, ma yabqa fil bariyati jahil, maka tidak ada di dunia ini orang yang bodoh. Karena ilmu itu perlu dengan perjuangan. Zakaun wa hirsun wa ijtihad wa dirham. Dirham apa harta? Buku kita belajar. Butuh kitab. Maka kita butuh materi. Orang tua kita sudah memberi fasilitas, membayar kita SPP, perjuangan orang tua. Dengan keringatnya di rumah, mencangkul ladang, ada hasil panen dibawa ke pasar, kemudian hasilnya dibawa, hasilnya dapat uang, bayar SPP kamu. Perjuangan orang tua dalam mendidik seorang anak, supaya anaknya hebat di kemudian hari, supaya anaknya tangguh di kemudian hari. Dia rela berkorban waktu siang dan malam untuk anaknya. Maka alangkah durhaka seorang anak sudah sampai di lembaga pendidikan, diberi fasilitas, kemudian dikirimkan uang, dikirimkan materi, bahkan makanan yang disupport oleh orang tua. Tetapi kita menyiapkan kesempatan yang kedua orang tua berikan kepada kita. Kemudian apalagi ya Ustaz? Wasuhbatul ustaz. Pinter-pinter kita bergaul dengan guru. Dengan guru kita bisa berteman, mengambil hati guru kita. Bagaimana cara mengambilnya? Kita harus mentakdim, memuliakan guru kita. Alangkah indahnya seorang santri melihat dia di depan guru, assalamualaikum ya Ustaz. Jarang Ustaz jumpa. Seorang santri, assalamualaikum ya Ustaz. Lalu Ustaz dia menjawab, waalaikumsalam wa alaikassalam wa alaikumussalam, dijawab oleh guru. Sesungguhnya assalamualaikum mendoakan ke pada guru kita. Lalu guru kita mendoakan kita. Salam selamat kepadamu, salam dan sejahtera selamat kepadamu. Maka disudahkan kita memberi salam dan menjawab salam menjadi hukumnya menjadi wajib. Watuluz zaman, maksudnya berpesan yang terakhir yang keenam, watuluz zaman, waktu yang panjang. Jika bisa menuntut ilmu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Al-Manar ini 6 tahun. Bahkan menganjurkan lagi pada anak-anak untuk mengabdi pesantren, kemudian sambil melanjutkan studi S1-nya, S2-nya, S3-nya, lanjutkan perjuangan pendidikan. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Tak ada berhenti untuk menuntut ilmu. Maka ingat pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ini 6 hal yang harus kita tempuh seorang pejuang dalam menuntut ilmu. Maka dengan itu semuanya, bagi kita hari ini yang Allah beri kesempatan, masih ada usia, masih ada kesempatan masa muda, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Saya buka tahun ajaran 2022-2023 dengan membaca 3 kali takbir, diikuti oleh seluruh santriwan dan santriwati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.